Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Cynthia Marliani dengan NPM 202151149. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil DRSMPD. Video ini akan membahas mengenai soal HOTS pada materi fungsi kuadrat di SMP atau MTS kelas 9 pada semester ganjil. Soal ini mengacu pada kompetensi dasar nomor 3.3 yang menjelaskan tentang fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel persamaan dan grafik, dan 4.3 yaitu menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel persamaan dan grafik. Kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu Pak Haidar ingin membuat sebuah kolam berbentuk persegi panjang yang mempunyai keliling 720 meter. Maka luas terbesar kolam tersebut adalah, dari soal tadi kita akan mendapatkan beberapa informasi, yaitu di sini Pak Haidar ingin membuat sebuah kolam berbentuk persegi panjang. Berarti kita bisa membayangkan nih bahwa kolamnya itu nanti akan berbentuk sebuah persegi panjang yang mempunyai keliling 720 meter. Berarti jumlah sisi-sisi atau jumlah panjang dari sisi-sisi kolamnya itu 720 meter. Yang ditanyakan adalah luas terbesar dari kolam tersebut. Berarti L maksimalnya berapa? Nah, di sini jika kita gambarkan, tadi kan kolamnya Pak Haidar itu berbentuk persegi panjang ya. Berarti ada sisi panjang dan ada sisi lebar. Nah, tadi diketahui nih bahwa kelilingnya itu 720 meter. Misal panjangnya itu kita simbolkan dengan P dan sisi lebarnya kita simbolkan dengan L. Sehingga keliling itu kan jumlah dari setiap sisi dari persegi panjang ya. Jadi 720 itu sama dengan P ditambah L ditambah P ditambah L, atau 720 sama dengan 2P ditambah 2L. Di sini kita coba cari lebarnya atau L-nya. Nah, kita pindah ruaskan dulu. 2L itu akan sama dengan 720 dikurangi 2P. Di sini kita cari L-nya saja, berarti dibagi 2. 720 dibagi 2 dikurangi 2P dibagi 2. Sehingga L atau lebarnya itu akan didapatkan 360 min P. Tadi kan yang ditanyakannya itu luas maksimal dari kolam Pak Haidar ya. Berarti di sini kita harus mencari dulu luas dari persegi panjang. Rumus dari luas persegi panjang itu panjang kali lebar, atau kita simbolkan dengan P kali L. Dari persamaan sebelumnya kita kan udah dapat nih nilai L-nya itu sama dengan 360 min P. Kita substitusikan ke L di luas dari persegi panjang, yaitu P dikali 360 min P. Kita kalikan sehingga mendapatkan angka 360P min P kuadrat. Sehingga L-nya itu akan sama dengan min P kuadrat ditambah 360P. Nah, untuk bentuk fungsi kuadrat itu kan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dan tadi kita udah dapat nih bahwa L itu sama dengan min P kuadrat ditambah 360P ditambah 0. Kenapa di sini saya tulis 0? Karena tidak ada nilai C-nya gitu. Berarti bisa disebutkan bahwa C-nya itu sama dengan 0. Di sini kita bisa mengetahui bahwa A itu sama dengan negatif 1, B-nya itu sama dengan 360, dan C-nya itu sama dengan 0. Nah, tadi kan yang ditanyakannya itu luas maksimal ya. Luas maksimal berarti L. Di sini L itu kan sama dengan Fx. Fx itu kita bisa menyebutnya juga sebagai Y. Berarti yang dicari adalah Y maksimalnya. Nah, rumus untuk Y maksimal itu B kuadrat dikurangi 4AC per min 4A. Kita substitusikan sehingga didapatkan
360 dikuadratkan dikurangi 4 dikali negatif 1 dikali 0 per min 4 dikali negatif 1, sehingga nanti didapatkan 129.600 dibagi 4, yaitu 32.400. Jadi kita bisa mengetahui bahwa luas terbesar dari kolam Pahaidar itu seluas 32.400 meter kuadrat. Selanjutnya kita coba bahas soal yang kedua. Tentukan nilai A dan B agar grafik fungsi linear Y sama dengan AX plus B memotong grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 2 tepat pada satu titik koordinat yakni 3, negatif 1. Nah, di sini berarti ada satu fungsi linear dan ada satu fungsi kuadrat. Misal fungsi linearnya itu kita misalkan Y1 ya, berarti Y1 ini AX plus B dan Y2-nya itu X kuadrat min 4X plus 2. Tepat pada satu titik koordinat di titik, berarti nanti berpotongan di titik 3, negatif 1. Nah, untuk penyelesaiannya seperti yang sudah kita sebutkan tadi nih, Y1-nya adalah AX plus B, Y2-nya itu X kuadrat min 4X plus 2. Di sini kita karena Y-nya itu sama ya, persamaan Y-nya itu sama, berarti Y1 itu sama dengan Y2, yaitu AX plus B sama dengan X kuadrat min 4X plus 2. Sehingga didapatkan X kuadrat min 4X plus 2 dikurangi AX ditambah B sama dengan 0. Kita gabungkan yang sama. Di sini kan X kuadratnya hanya 1 ya, berarti X kuadrat dikurangi, di sini ada 4X dan negatif AX ya. Nah, kita bisa mengeluarkan nilai X-nya sehingga didapatkan negatif 4 plus A dikali X ditambah 2 ditambah B sama dengan 0. Dari hasil tersebut kita akan mendapatkan sebuah persamaan dari persamaan kuadrat ya, sehingga didapatkan nilai A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan negatif 4 plus A, dan C-nya itu 2 plus B. Nah, tadi kan di soal itu kita bisa menyimpulkan bahwa kedua fungsi kuadrat, kedua fungsi tadi itu kan berpotongan ya di satu titik koordinat yaitu 3, negatif 1. Nah, di sini untuk nilai X, tadi sebelumnya kan berpotongan ya. Kalau berpotongan berarti determinannya itu sama dengan 0. Sebelumnya nilai X, Y ini kita coba substitusikan ke Y1. Sehingga Y-nya nanti disubstitusikan dengan negatif 1 ditambah A dikali X-nya 3 ditambah B. Sehingga di sini kita akan mendapatkan nilai B itu sama dengan negatif 1 dikurangi 3A. Tadi kan disinggung sedikit ya bahwa determinannya itu sama dengan 0. Rumus dari determinan adalah B kuadrat min 4AC. B-nya itu tadi kita tahu negatif 4 plus A. Berarti dikuadratkan dikurangi 4 dikali A-nya 1 dan C-nya itu 2 plus B. Kita selesaikan sehingga didapatkan 16 ditambah 8A ditambah A kuadrat dikurangi 8 ditambah 4B. Sama dengan 0 karena tadi determinannya itu sama dengan 0 ya. Nah, kita substitusikan tadi nilai B-nya itu kan kita udah dapat nih dari Y1 tadi negatif 1 dikurangi 3A, berarti didapatkan A kuadrat sama ditambah 8A ditambah 8 ditambah 4 dikali negatif 1 dikurangi 3A. Sehingga A kuadrat itu ditambah 8A ditambah 8 dikurangi 4 dikurangi 12A. Jika disederhanakan akan didapatkan A kuadrat dikurangi 4A ditambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan nih A kuadrat dikurangi 4A ditambah 4-nya, didapatkan faktor dari perkalian A min 2 dikali A min 2 karena sama, atau kita bisa menyebutnya sebagai A min 2 kuadrat. Nah, karena sama kan tadi A min 2 dan A min 2 ya, berarti kita ambil satu aja nih. A min 2 sama dengan 0, sehingga kita bisa tahu bahwa nilai A-nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke
B yang sebelumnya kita cari bahwa B itu negatif 1 dikurangi 3A. A-nya kita substitusikan dengan 2, berarti B-nya itu sama dengan negatif 1 dikurangi 3 kali 2, 6 sama dengan negatif 7. Jadi kita bisa mendapatkan nilai A sama dengan 2 dan nilai B-nya itu sama dengan negatif 7. Nah, di sini ada soal yang ketiga, yaitu Alison berencana untuk memagari halaman depan rumahnya menggunakan kayu sepanjang 400 meter. Halaman berbentuk persegi panjang. Jika sisi halaman yang menempel dengan rumah tidak dipagari, luas halaman paling besar yang bisa dipagari adalah, nah di sini kan dicari ya, yang ditanyakan itu Alison ini ingin memagari halaman. Kalau pagar halaman itu berarti kan di sekeliling halaman ya, sehingga yang 400 meter itu bisa dikatakan sebagai keliling dari halaman tersebut. Nah, di sini diketahui bahwa halamannya itu berbentuk persegi panjang. Berarti keliling dari persegi panjang itu kan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, atau 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Dan di sini diketahui bahwa sisi halaman yang menempel dengan rumah tidak dipagari. Berarti sisi panjangnya itu tidak diambil 1, sehingga nanti kelilingnya itu hanya panjang ditambah 2 lebar saja. Nah, yang ditanyakan adalah luas halaman yang paling besar yang bisa dipagari. Berarti nanti yang dicarinya apa? Luas maksimalnya. Nah, mungkin jika digambarkan itu bisa seperti ini ya. Nah, ini bisa ada rumah Alison nih. Nah, ini ada halamannya. Karena tadi halaman yang menyatu dengan rumahnya itu tidak dihitung, tidak dipagari ya, berarti kelilingnya itu hanya 2 lebar dan panjangnya saja. Nah, kelilingnya adalah lebar ditambah panjang ditambah lebar, atau 2L ditambah P jika kita simbolkan ya. Kelilingnya tadi diketahui 400 meter. Selanjutnya kita coba cari nilai P-nya. Jika kita pindah ruaskan, P itu akan sama dengan 400 min 2L. Selanjutnya, karena tadi yang ditanyakan itu adalah luas maksimal, berarti kita masukkan ke rumus luas dari persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Sebelumnya kan tahu nih bahwa dari persamaan sebelumnya kita mendapatkan nilai P atau panjangnya itu 400 dikurangi 2L. Kita substitusikan ke rumus dari luas persegi panjang. Jadi 400 dikurangi 2L dikali L. Kita kalikan sehingga mendapatkan luasnya itu 400L min 2L kuadrat, atau min 2L kuadrat ditambah 400L. L ini sebagai lebarnya ya. Nah, kita coba lihat ke fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C ya. Dan L itu sama dengan min 2L kuadrat plus 400L ditambah 0. Nah, dari sini kita dapatkan nilai A-nya itu sama dengan negatif 2, B-nya sama dengan 400, dan C-nya itu sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah luas maksimal. Kalau L itu kan di sini sama dengan Fx ya. Fx itu sama dengan Y. Berarti yang dicari adalah Y maksimalnya berapa? Rumus Y maksimal adalah B kuadrat min 4AC per 4 min 4A. Kita substitusikan dari informasi yang sebelumnya sudah kita dapat. A-nya 400, A-nya min 2, B-nya 400, dan C-nya itu sama dengan 0. Jadi 400 dikuadratkan, dikurangi 4 dikali negatif 2 dikali 0, per min 4 dikali negatif 2. Sehingga nanti didapatkan 160.000 per 8, yaitu 20.000 meter kuadrat. Jadi, luas terbesar halaman Alison yang paling besar adalah seluas 20.000 meter kuadrat. Nah, mungkin sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.